Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8 tugas komputer grafik akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan Bikini Bottom dengan judul Plankton. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Arsimadia Budianto dengan NIM akhiran 135. Kemudian ada teman saya Muhammad Rizky Nugroho dengan NIM akhir 141. Saya Muhammad Rizky Rahmatullah dengan NIM akhir 144. Saya Ceng Ivan Jayadi dengan NIM akhir 146. Oke, baik, itu anggota kami. Untuk pertama akan saya serahkan kepada Ivan untuk membawakan materinya. Oke, mulai dah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana plankton yang di tengah ini dibuat. Jadi kita di sini pakai PBO ya untuk membuat karakter planktonnya. Jadi buat kelas plankton, terus buat konstruktor kelasnya dengan isi parameter self. Habis itu definisikan deh kelas instance variabelnya. Jadi plankton X untuk posisi planktonnya ada di mana, plankton Y, posisi X plankton di mana tadi, posisi Y plankton ada di mana. Kemudian plankton width sama height ini untuk menentukan lebar dan tinggi tubuh plankton yang di tengah ini. Oke, terus kalau radius ini untuk ngebuat tubuhnya plankton ini lengkung, karena nanti untuk menampilkan si plankton ini kita menggunakan yang namanya rectangle. Kemudian ada variabel plankton CLR untuk warna si planktonnya. Ya, ini warnanya. Kemudian kita masuk ke fungsi display untuk menampilkan si planktonnya. Jadi di dalam fungsi display ini ada pakai stroke untuk membuat outline dari si plankton itu jadi warna hijau. Terus fill ini sebenarnya bisa begini, bisa pakai variabel yang udah dibuat, tapi ya sama aja lah intinya. Kemudian ada stroke jadi buat 0 atau garisnya dibuat jadi warna hitam, kemudian ditimpa lagi untuk ketebalan garisnya dibuat setebal 2. Kemudian memulai shape untuk membuat anten sebelah kanannya menggunakan bentuk bebas pakai vertex. Jadi ada 3 titik ya. Ada 3 titik untuk menentukan antenanya ini titiknya. Kemudian diakhiri dengan end shape. Kemudian lanjut lagi untuk anten kiri sama pakai bikin shape, pakai 3 vertex, kemudian di end shape. Terus kemudian ditimpa lagi stroke weight-nya jadi tebalnya jadi 3 tebal garisnya. Kemudian buat garis untuk anten di sebelah kanan ini, garis yang kecil-kecil ini, yang 3 garis ini pakai line ya. Ini X1, Y1, X2, Y2 nya ya. Ini untuk anten kecil yang di sebelah kanan ini. Kemudian yang ini untuk anten kecil yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada fungsi no stroke untuk menghilangkan outline-nya atau stroke-nya. Kemudian menggunakan fill untuk
mewarnai badan si planktonnya, kemudian bikin rectangle untuk badan utama plankton yang di tengah ini. Rectangle pakai self dot plankton X, plankton Y, width, height, sama plankton radius. Kemudian untuk bagian mata, ini bagian mata terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada bagian kelopak, bagian yang kuning-kuning ini, kemudian ada bagian pupil yang warna merah, sama ada pupil yang warna putih. Kemudian untuk di sini kita buat kemudian di sini kita buat aduh, kekat lagi. Kemudian kita di sini buat matanya dengan vektor. Kemudian kita masukin fungsi p vektor dengan argumen mos x mos y ke dalam variabel mos vektor. Terus ini untuk pupil yang warna merah. Kemudian pupil inside ini untuk yang warna putih. Kemudian ada fill ini untuk ini mewarnai bagian mata yang kuning ini. Kemudian pakai ellipse i dot x, i dot y untuk yang ulang deh. I dot x, i dot y ini buat apa ya? Buat koordinatnya, Bisa dipotong. buat ngikuti. Tapi ini kan mata kuning udah jalan. Itu buat jangkauan putarannya. Coba kamu gerak-gerak maksudnya. Jadi putarnya di dalam kuning-kuningnya itu aja. Di sumbu putar. Oke. Kita lanjutkan ke mata tadi pakai vektor. Kemudian ini untuk tracking. Jadi ini kan matanya bisa ngikutin kursor nih sama tangannya juga. Nah ini pakai ini p vektor mos x mos y. Ini untuk pupil yang merah, ini untuk pupil inside itu yang pupil yang putih. Kemudian ini untuk mata kuningnya. Kemudian ada dikasih fill lagi untuk mata merah, ellipse pupil dot x pupil dot y 1626. Kemudian dikasih fill dikasih warna. Terus ellipse-nya dibuat ellipse lagi untuk untuk mata putihnya. Kemudian untuk line 59 ini stroke-nya 0, artinya dia menggunakan outline berwarna hitam, stroke berwarna hitam. Kemudian dengan tebal stroke itu sebesar 1. Kemudian fill ini pakai warna yang tadi di atas, sama warna hijau yang selaras dengan badan planktonnya. Kemudian dibuat arc untuk bagian kelopak yang atas ini. Jadi x, y, width, height dari arc-nya, kemudian start stop untuk arc-nya. Jadi terbentuklah kelopak mata. Selanjutnya bagian kaki dibuat dengan arc. Bagian kaki dibuat dengan arc agar tidak terlihat seperti lidi jika menggunakan line. Selanjutnya bagian mulut berisi fill untuk warna, digunakan arc juga untuk membuat bagian mulut, bagian lidah,
sama menggunakan fill dan arc. Kemudian bagian tangan dapat mengikuti gerak mouse sama seperti mata. Penjelasannya sudah dijelaskan oleh Ivan tadi. Selanjutnya, tangan menggunakan stroke untuk warna tangan, no fill tanpa isi, stroke width untuk ketebalan, stroke join round untuk penggabungan, begin shape, end shape bagian utama untuk vertex. Vertexnya dari bentuk bebas ada 3. Yang pertama titik atas untuk lengannya, 2 titik tengahnya, yang ketiga untuk gerakannya, untuk putarannya. Kemudian tangan selanjutnya sama seperti sebelumnya, codingannya ada stroke, no fill, stroke width, stroke join, modenya round, begin shape, end shape, serta vertex. Di bagian plankton kita menginputkan from plankton, import plankton. Artinya from nama file, import kelasnya. From dari nama plankton, import kelas plankton. Serta from hujan, import drop. From nama file hujan, import kelasnya drop. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Yaitu sekarang pada file plankton di bagian setup pertama ada setup. Setup ini merupakan core dari keseluruhan program di mana program akan berjalan. Di dalamnya itu ada size yang merupakan ukuran daripada run dari planktonnya ini. Kemudian pengglobalan dari beberapa bagian yaitu img, kursor, plankton, dan juga drops yang ada pada file hujan tadi. Kemudian ada img sama dengan .image yang mana ini merupakan akan menjadi background daripada program processingnya, dan juga kursor .image kursor png yang mana mengubah kursornya ini menjadi gambar yang dimasukkan. Setelah itu ada bagian plankton yang dengan plankton. Lalu pada bagian komen cuaca ada depth draw yang isinya dengan background img untuk memberikan backgroundnya, dan juga kursor dengan X dan Y nya 0. Kemudian pada bagian print mouse X mouse Y digunakan untuk mengetahui koordinat dari di mana kursor tersebut berjalan. Setelah itu ada percabangan atau pilihan yaitu if dan juga elif. Yang pertama pengaturan cuaca cerah, cuaca hujan, dan juga pelangi. Diteruskan untuk cuaca hujan, isinya adalah img yang background tadi untuk agar muncul kembali dengan koordinat x dan y nya 0. Tint untuk mengatur kegelapannya agar sesuai dengan cuaca hujan, dan juga plankton display untuk menampilkan planktonnya agar tidak hilang. Yang mana for i in range yaitu 250 yang mana banyaknya hujan. Kemudian drop i file merupakan komen untuk
hujan jatuhnya hujan dan juga drop ISO untuk menampilkan hujan yang berjatuhan. Untuk gambarnya akan terlihat nah seperti ini. Jadi hujannya saat berjatuhan ya tidak akan berhenti kecuali diberhentikan. Oke, untuk hujannya sendiri ada bagian yang terpisah yaitu hujan PY. Di sini menjelaskan lebih lanjut mengenai perintah-perintah untuk hujannya sendiri. Yaitu dalam kelas drop ada def init self x dan y dan z untuk menentukan width-nya, kecepatan hujannya dan juga yang lainnya. Dan juga ada default self untuk mengatur kejatuhannya, speednya, gravitasinya turunnya kemana, dan juga def show untuk mengatur ketampilannya, ketebalan dari hujan yang berjatuhan dan juga warnanya, dan juga bentuk dari hujannya sendiri. Baik, selanjutnya ada fungsi pelangi. Di sini terdiri dari filter dengan parameter erode. Ini fungsinya untuk membuat detail setelah hujan. Selanjutnya ada stroke weight untuk ketebalan pelanginya. Stroke cap untuk ujung pelanginya berbentuk square, dan stroke ini untuk warnanya dibentuk dari arch atau busur. Ini untuk warna merah, ini untuk warna jingga, ini untuk warna kuning, ini untuk warna hijau, ini untuk warna biru, ini untuk warna nila, ini untuk warna ungu. Selanjutnya ada fungsi cerah dengan filter dengan parameter delete. Yang sini fungsinya untuk mencerahkan daripada gambarnya. Selanjutnya ada komen untuk merubah cuaca dengan fungsi keypress dan juga memanggil global weather. Di sini ada kondisi jika K A or K A kapital, maka weathernya akan berjalan mundur. Sama juga untuk kunci key code left, maka cuaca akan mundur. Sedangkan untuk key D dan juga key right, maka cuaca akan maju. Mari kita coba. Sini saya coba A, maka dia akan mundur. Jika D akan maju dan seterusnya. Jika left akan mundur, jika right akan maju. Oke. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, baik, sekian presentasi kelompok kami mengenai project processing bikini bottom, lebih spesifiknya mengenai plankton yang sedang memperhatikan resep kripeti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.